benda asing ya. Mungkin ada beberapa yang sedikit atau ada yang banyak. Kalau sudah banyak berarti perlu adanya penanganan khusus, adanya treatment. Kalau cuma sedikit biasanya pakai kalian kebiasaan membersihkan rambut setiap 2 hari sekali itu ya, keramas. Oke, ini definisi dari ketombe. Ketombe atau dandruff itu berasal dari bahasa Anglo-Saxon, merupakan kombinasi dari tan yang berarti titer atau penyakit kulit yang menyebabkan gatal dan druff yang berarti dirty atau kotor. Jadi adanya suatu partikel di sana ya, dia kotor. Kemudian kalau biasanya ada ketombe yang terlalu banyak, itu bisa menyebabkan kepala kalian kulitnya itu merasakan gatal. Kemudian ketombe itu merupakan suatu gangguan kulit kepala yang ditandai dengan adanya suama atau sisik berwarna putih atau abu-abu pada rambut kepala dengan jumlah yang bervariasi. Ketombe ada yang menyebabkan atau menimbulkan suatu kelainan yang terjadi akibat lepasnya lapisan stratum corneum yang berlebihan dari kulit kepala tanpa disertai suatu peradangan. Jadi kalau kalian juga apa namanya jarang membersihkan kepala atau jarang keramas itu juga dapat menimbulkan ketombe karena adanya tumpukan apa itu kelenjar minyak yang ada di kulit kepala kalian yang terlalu berlebih itu lama-lama akan menumpuk ya menjadi suatu partikel yang akan terkelupas dari kulit kepala. Aktivitas kelenjar sebase, ini etiologinya. Daerah yang paling banyak terdapat kelenjar sebase itu daerah kulit kepala, leher, dada, dan punggung. Jadi adanya pembentukan sebum dan aktivitas kelenjar sebase ini dipengaruhi oleh hormon yang namanya hormon androgen. Sehingga kadar androgen yang tinggi itu dapat meningkatkan aktivitas kelenjar sebase, kemudian produksi dari sebumnya akan naik. Sehingga dengan kenaikan pertumbuhan koloni Malase dapat menimbulkan iritasi atau skuama pada kulit. Kemudian peran Malase ini mengiritasi atau memicu sekresi sel kulit kepala yang abnormal sehingga dapat mudah mengelupas. Kemudian Pitrisporum oval ini membutuhkan lipid sebagai sumber makanan dengan cara mendegradasi sebum menjadi asam lemak, terutama dari trigliserida. Jadi asam lemak yang dikonsumsi itu hanya asam lemak spesifik, yaitu saturated fatty acid untuk pertumbuhannya, sedangkan unsaturated fatty acid ini akan ditinggalkan di permukaan kulit. Metabolit dari unsaturated fatty acid yang paling banyak itu adalah asam oleat, di mana metabolit inilah yang diduga berperan pada pembentukan skuama dari ketombe. Oke, ini ketombe, faktor penyebabnya ada jamur karena kulit yang kering, adanya psoriasis, adanya eksim, adanya sensitivitas pada produk, mungkin apa namanya itu cat rambut atau mungkin waktu kerimbat di sana gak cocok sama apa itu produk-produknya. Kemudian itu apa namanya kalau cewek dicatok gitu ya, atau pakai sampo yang nggak sesuai itu juga menyebabkan kulit kepala jadi sensitif.
Kemudian kulit berminyak itu juga dapat menimbulkan ketombe ya, karena produksi minyak yang berlebihan. Kemudian jarang keramas ini tadi. Kalau jarang keramas juga dapat menyebabkan kotoran itu menumpuk di kulit kepala ya, jadi mengeras. Oke, untuk bakterinya, pertama ini Staphylococcus epidermis nih ya penyebabnya. Kemudian ada Candida albicans juga, Microsporum gypsum, kemudian Pityrosporum oval. Oke, kemudian Tinea capitis atau kurap kulit. Jadi kurap itu tidak hanya di kulit tangan, kaki gitu ya, bisa ada di kepala juga. Tinea capitis ini merupakan infeksi kulit pada bagian kulit di kepala. Kelainan kulit pada daerah kepala yang berambut ini disebabkan oleh jamur dermatofit Tinea capitis dan Microsporum atau infeksi jamur superficialis yang menyerang folikel rambut dan batang rambut. Baik rambut kepala, alis, bulu, mata yang disebabkan oleh dermatofit genus Trichobiton dan Microsporum. Sering terjadi pada anak-anak pada usia 3-14 tahun. Penyakit ini mudah menyebar dan sangat menular. Kondisi ini biasanya ditemukan pada anak-anak pra remaja dengan puncak kejadian antara usia 3-7. Tinea capitis jarang terjadi, dilihat pada orang dewasa, jarang terlihat pada bayi juga dan orang tua. Di Amerika, prevalensi anak-anak pra remaja sekitar usia 3 sampai usia tadi ya 3-7 ini terjadi prevalensinya menjadi adanya kenaikan prevalensi antara 3 hingga 8% terjadi pada usia anak. Diduga karena peningkatan prevalensi tersebut disebabkan karena produksi sebumnya masih rendah dan akibat penurunan asam lemak sehingga pH pada kulit kepala. Ini dapat memfasilitasi kolonisasi dan adanya infeksi yang disebabkan oleh dermatofita. Tinea capitis ini lebih umum terjadi pada laki-laki daripada terjadi pada perempuan. Oke, periode inkubasi untuk tinea capitis ini sekitar beberapa minggu. Kemudian tinea capitis yang non-inflamasi ini biasanya ditandai dengan pengelupasan halus dengan adanya plak yang bersisik tunggal atau ganda dari bintik-bintik abu dari alopecia areata. Kemudian adanya difus atau bercak-bercak, tampilannya halus, putih, bersisik, yang menempel pada kulit kepala yang menyerupai ketombe umum dengan kerontokan rambut yang halus. Ada beberapa plak, ini ada kebotakan ya, yang terdefinisi dengan baik dan skala halus, dipenuhi dengan rambut yang patah di permukaan kulit kepala dan menghasilkan adanya titik-titik noda hitam. Kemudian rambutnya yang patah itu seringkali disebabkan karena rapuh ya. Rambutnya sudah tidak kuat. Batang sebagai akibat dari infeksi endotrix. Kemudian eritema dari kulit, kepala mungkin ada. Kemudian terjadi gatal juga pada kulit kepala. Kemudian adanya desquamasi pada kulit kepala yang persisten dan papula erythematosa. Oke, ini gambaran bercak abu bersisik kering ya, dengan batang rambut yang patah.
rambutnya sudah tidak kuat. Ini kalau tampilan di mikroskop seperti itu, tampilan close up dari noda abu-abunya. Oke, kemudian ada pengelupasan halus warna putih menyebar pada kulit kepala menyerupai ketombe, menyeluruh dengan kerontokan rambut yang halus. Kemudian yang gambar 4, ini tinea capitis yang muncul sebagai bercak bulat alopecia dengan sisi halus, dipenuhi rambut patah pada garis kulit sehingga tampak titik hitam. Jadi rambutnya ini patah-patah ya, jadi kelihatan tampak titik-titik hitamnya. Kemudian fluoresensi kuning kehijauan pada rambut yang terinfeksi kanis ya, dengan pemeriksaan lampu wood pada anak dengan tinea capitis. Oke, gejalanya pada anak dengan bercak-bercak halus putih bersisik melekat pada kulit, adanya lesi gatal di kepala, alopecia pada rambut karena adanya penipisan kulit rambut ya, eritema kulit, dan muncul titik-titik hitam pada kulit. Kemudian ada pustul atau kerak atau nodul ya, yang sangat tebal menunjukkan kerion. Kemudian kerak folikel berbentuk cawan berwarna kuning atau madu yang dikelompokkan dalam bercak-bercak seperti sarang lebah. Macet. Oke, pengobatannya. Agen anti jamur oral seperti terbinafin, griseofulvit, itrakonazol, fluconazol nih ya, buat pilihannya. Ini tidak untuk swamedikasi karena obat keras, jadi harus pakai resep. Kemudian sampo anti jamur. Misalnya ini selenium, sulfida, ketokonazol, sikloprirol, povidone iodin, zinc pyrithion. Ini setidaknya 2 kali seminggu selama 2 hingga 4 minggu dapat digunakan sebagai tindakan tambahan untuk mengurangi pelepasan spora jamur dan mengurangi resiko penyebaran infeksi ke individu lain. 2 kali dalam seminggu ya, sampo anti jamur. Ini ada sediaannya yang isinya ketokonazol itu seperti ketomed, tuh ya. Kemudian di pasaran nanti ada yang namanya, apa itu namanya? Selsan ya, sampo selsan itu juga bisa digunakan untuk ketombe. Kemudian terapi gabungan dengan anti jamur topikal dan oral dapat meningkatkan tingkat penyembuhan. Meskipun terapi anti jamur topikal memiliki efek samping yang minimal, agen anti jamur topikal saja itu tidak direkomendasikan untuk penanganan tinea karena agen ini tidak menembus akar folikel yang terletak jauh di dalam dermis. Jadi harus pakai sampo ya. Kalau cuma apa namanya obat aja mungkin masih kurang karena letaknya ada di dalam dermis. Namun, terapi anti jamur topikal dapat digunakan untuk mengurangi penularan spora dan dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk anti jamurnya. Jadi pemberiannya, terapinya untuk pengobatan hanya sampo saja ya, sampo anti jamur. Pencegahan, otomatis yang pertama harus bersih ya. Kebersihan harus dijaga. Jadi semua orang di rumah atau semua seluruh anggota itu harus diperiksa, diobati secara bersamaan. Jadi kalau satu itu sudah menimbulkan gejala ketombe, yang lain harus
lakukan pemeriksaan juga karena Tinea capitis ini sangat menular. Oke, atau teman-teman, ini ada teman sekelas dan teman bermain, ini biasanya anak-anak kecil ya kalau bermain kan sering berkerumpul ini ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan. Pembersihan sisir, jadi sisirnya sekalian dicuci. Jadi waktu kalian keramas, sisirnya dicuci, kemudian sikat dan topi juga perlu dibersihkan. Disarankan bagi anggota keluarga ini menggunakan sampo anti jamur yang apa yang memiliki kombinasi seperti tadi ya. Mungkin kalau sudah parah dikasih ketokonazol yang yang sampo itu untuk mencegah penularan. Jangan menggaruk lesi, ya segera cuci tangan setelah memegang lesi agar tidak menular ke area lain. Hindari penggunaan barang pribadi bergantian dengan orang lain seperti sisir, topi, helm, handuk gitu ya. Rutin mencuci topi dan helm setelah dipakai. Sebaiknya dijemur di bawah sinar matahari karena kalau lembab itu bisa timbul jamur ya. Jadi kalau habis dipakai kena keringat kan otomatis apalagi dipakai siang-siang panas bisa dijemur di terik sinar matahari. Hindari kontak dengan orang yang menderita tinea capitis, menjaga kebersihan, rutin mandi 2 kali sehari, rajin cuci tangan. Kemudian setelah kontak dengan hewan itu juga ya harus jaga kebersihan. Kan bisa itu ditularkan lewat hewan. Jadi memelihara hewan sebaiknya juga diperiksakan ke dokter hewan. Segera obati bila ada infeksi jamur. Nah, ini gejala klinisnya. Nah, ini ada butiran-butiran bercak-bercak putih ya, bersisik. Ini berupa sisik yang berlebihan di kulit kepala. Jadi ini merupakan ketombe ditandai dengan warna kemerahan pada kulit dengan batas tidak jelas disertai skuagma yang halus sampai agak kasar dimulai pada salah satu bagian kulit kepala kemudian dapat meluas hingga seluruh kepala. Kemudian ini adalah bersisik juga ya berupa skuagma kering. Ini kalau dikelupas jadi lempengan-lempengan putih gitu ya, tapi tidak boleh digaruk. Nanti kan tidak tahu itu kuku kalian itu ada infeksi, ada kumannya atau enggak, malah jadi memperparah. Berupa skuagma kering, halus, berwarna putih keabu-abuan, tanpa adanya tanda inflamasi. Jadi putih-putih aja, tidak memerah. Dan skuagma dapat bertebaran di antara batang rambut atau jatuh pada ke arah baju atau bahu penderita sehingga kulit kepala penuh dengan skuagma yang bentuknya itu halus. Jadi biasanya ini bisa rontok sendiri ya kalau dia sudah mengelupas. Biasanya kalau kalian pakai sisir gitu dia ikut rontok jatuh di uh, baju kalian putih-putih. Oke, ini penata laksanaannya. Asam salisilat ini dapat menghilangkan hiperkeratosit di kulit kepala. Kemudian ada Gultar ini memperlambat produksi sel kulit dan memiliki efek antiinflamasi. Kemudian sulfur ini memiliki aktivitas keratolik dan antimikroba. Kemudian zinc pyrithion ini regulator dalam proses keratinasi dapat menyembuhkan kulit dengan menormalisasi epitel keratin atau produksi sebum. Beberapa penelitian menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dari jumlah yes setelah penggunaan zinc pyrithion sebagai agen antifungal atau antibakteri. Kemudian ketokonazol ini merupakan salah satu anti jamur termasuk golongan imidazol
yang efektif menghambat pertumbuhan sel jamur. Kemudian selenium sulfide ini memiliki antiseboroid pada tingkat epidermal dan epitel folikuler. Penggunaan sampo dengan kandungan zat aktif tersebut dapat digunakan setiap 2 hari sekali dengan cara dibiarkan terlebih dahulu selama 3-5 menit, selanjutnya dibilas dengan air bersih. Jadi penggunaannya 2 hari sekali ya. Jadi diaplikasikan di rambut seperti kalian keramas, kemudian dibiarkan dulu 3-5 menit baru dibilas air bersih. Setelah ketombe berkurang, pemakaian sampo dapat dikurangi dan diganti dengan sampo biasa. Apabila ketombe sudah benar-benar hilang, penggunaan sampo dengan zat aktif di atas dapat dihentikan. Penggunaan berbagai zat aktif bila digunakan dalam jangka waktu panjang dapat memberikan efek samping yang tidak diinginkan. Efek sampingnya berupa rambut rontok, kemudian rambut berubah warna, dan rambut menjadi patah. Oke, non-farmakologinya keramas ya, diberitahu ke pasiennya keramas secara teratur 2-3 kali seminggu. Jadi jangan seminggu sekali ya, 2 kali atau 3 kali seminggu. Jika rambut cenderung berminyak, keramas dapat dilakukan setiap hari dan lebih aman tidak menggunakan sampo yang tidak terlalu keras. Kalau samponya masih pakai sampo yang digunakan untuk tadi anti jamur itu 2 kali seminggu ya, tidak boleh setiap hari. Kalau pakai sampo biasa boleh setiap hari. Hentikan pemakaian produk penata rambut dulu ya. Jadi kalau masih ada ketombe, tolong disarankan ke pasiennya untuk menghindari dulu minyak rambut, kemudian produk-produk yang di salon kecantikan tuh ya, mungkin krim bat atau mungkin catok, mungkin cat warna itu dihindari dulu. Jadi apa rambutnya diistirahatkan dulu. Jadi pakai sampo anti ketombe dulu, baru nanti kalau ketombenya sudah hilang baru boleh menggunakan produk-produk yang lain. Makan makanan yang sehat, makanan yang dapat menyediakan zinc, vitamin B, asam lemak esensial yang dapat menyehatkan rambut dan mencegah ketombe. Jadi nanti jangan cari makanan-makanan sehat yang mengandung zinc, vitamin B, asam lemak itu makanan apa? Dapat direkomendasikan nanti waktu ada kasus. Hindari menggaruk kulit kepala agar tidak terjadi iritasi. Ya, itu harus disampaikan ke pasien. Oke, ini bentuknya sediaannya ada di lapangan. Silahkan nanti kalian cari, kalian pakai, bisa dipakai ya. Ada ketummet sampo, kemudian ada selsan, ya. Ada yang oranye, ada yang biru. Silakan nanti dicari perbedaannya apa. Ini mengindikasikan dari derajat keparahan si ketombe atau dari bentuknya si ketombe. Nanti dicari. Yang oranye tuh untuk yang ketombe gimana, yang biru untuk ketombe yang gimana. Kemudian ada sampo Head and Shoulder ya. Oke, itu tadi ketombe. Jadi ketombe nanti diberikan penanganan untuk penggunaan sampo ya, tidak boleh penggunaan yang tablet. Oke, kecacingan. Kecacingan. Oke, definisinya penyakit kecacingan merupakan salah satu penyakit yang ditularkan melalui tanah disebabkan oleh parasit dengan dampak mengganggu perkembangan fisik, kecerdasan mental, prestasi, dan penurunan ketahanan tubuh. Jadi ini harus jaga kebersihan juga ya. Kalau kemana-mana harus pakai sendal karena penularannya tadi
dewa tanah. Jadi kalau biasanya yang kemarin lagi viral itu ada kasus yang anak demam itu ya, diperiksa ternyata satu badannya sudah tumbuh cacing-cacing itu karena dia hidupnya atau tinggalnya itu di tempat yang kotor ya. Kemarin ada dia bermain sama ayam ya. Kemudian dia nggak jaga kebersihan. Jadi cacing satu masuk di dalam tubuh dia akan berkembang biak. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh parasit dari golongan helminthes atau cacing yang hidup dan tumbuh di tubuh. Kalau di dalam tubuh kalian ada kemasukan cacing, dia akan bertahan karena di dalam tubuh kalian ada banyak produksi makanan yang akan dia serap. Oke, cacing ini ada beberapa macam atau familia ya. Ada cacing gelang, cambuk, kremi, tambang, cacing pita, dan trematoda. Oke, ini cacing gelang. Dia bentuknya seperti gelang ya. Muter. Parasit yang hidup dan berkembang biak di dalam usus halus. Golongan cacing bulat cukup berbahaya karena dapat keluar dari usus, menjalar ke organ-organ lain jika tidak diobati dengan tepat. Gejala klinis yang timbul bervariasi, mulai dari gejala yang ringan seperti batuk, kemudian demam, sampai sesak nafas, atau nanti sampai adanya perdarahan. Pada anak dapat memperlihatkan gejala yang berupa perutnya jadi buncit, pucat, lesu, dan rambutnya jarang. Pertumbuhan rambutnya jarang ya. Perutnya buncit, pucat, lesu. Ini siklus hidupnya. Oke, cacingnya ini cacing gelang, kemudian dia berkembang biak, masuk ke dalam tubuh, dia ada di daerah usus. Untuk cacing ini tidak hanya dia penyebabnya ada di sekitar tanah atau tempat-tempat kotor ya. Cacing juga dia bisa berada di makanan atau di air. Makanan yang kalian makan bisa juga yang tidak bersih ya, dia ada di makanan, buah, sayur. Kemudian di air juga bisa terdiagnosa atau teridentifikasi adanya cacing. Jadi kalau air yang biasa menggunakan air minum yang masak, digodok atau dimasak ya, yang sudah matang. Telur yang infeksi bila ditelan manusia, ini akan menetas ya di dalam tubuh manusia menjadi larva. Jadi ya berkembang biaknya ada di usus. Larva menembus dinding usus halus menuju pembuluh darah atau saluran limfa, kemudian terbawa oleh darah sampai ke jantung menuju paru-paru. Ya, larva di paru-paru akan menembus dinding alveolus, akan masuk ke rongga alveolus dan naik ke trakea. Dari trakea, larva menuju ke faring dan menimbulkan iritasi. Penderita akan batuk karena adanya rangsangan larva. Larva di faring tertelan dan terbawa ke esofagus. Ini terakhir sampai di usus halus dan akan menjadi dewasa. Dia akan berkembang biak di sana. Mulai delur, matang, yang tertelan sampai menjadi cacing dewasa. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Cara penularannya, telur infektif kemudian masuk ke dalam mulut bersamaan dengan makanan dan minuman yang terkontaminasi. Jadi nanti kalau makan, biasakan makanan yang bersih ya, harus dimasak matang. Biasanya kalian yang suka makanan yang setengah matang tuh awas bahaya ya. Makanannya harus matang, minumannya juga. Kalau minuman godok itu ya dimasak secara matang juga. Ini mudah terkontaminasi cacing. Melalui tangan yang kotor. Jadi sebelum makan diusahakan cuci tangan dulu ya. Kemudian telur yang infektif ini yang terhirup di udara bersama dengan debu. Diusahakan tinggal atau berada di lokasi yang bersih.
Melalui sayuran dan buah. Ini karena tinja yang dijadikan pupuk untuk tanaman sayur, mayur, atau buah-buahan ya. Kalian tahu kan kompos yang dari apa namanya hewan sapi ya, sapi atau kambing ya, kotorannya atau tinjanya itu dibuat pupuk organik. Ya. Dari pupuk organik itu disemprotkan ke tanaman sayur ya, terus cacingnya masuk ke dalam sayuran, sayurannya kalian makan. Jadi harus dimasak supaya cacingnya mati. Oke, ini cacing cambuk. Bentuknya seperti cambuk. Seperti itu, Trichuris trichiula. Nematoda usus atau cacing usus yang ditularkan melalui tanah. Ini tanah ya, kayak tadi dari segala sesuatu yang kita makan. Oke, ini melalui makanan yang terkontaminasi telur cacing. Ini karena tidak dicuci bersih, masaknya kurang matang ya. Jadi kalian makan yang setengah-setengah matang itu. Jadi kalau makan itu diusahakan dimasak matang. Larva akan menetas di dalam duodenum, ya bagian dari usus halus, lalu menetas, menembus dan berkembang biak di mukosa usus halus, serta menjadi dewasa di sekung, akhirnya melekat pada mukosa usus besar. Cacing betina dewasa akan menghasilkan 3.000 sampai 20.000 telur setiap hari. Telur yang telah dibuahi kemudian akan dikeluarkan dari tubuh bersamaan dengan kotoran. Telur tersebut akan matang dalam waktu 3-6 minggu pada lingkungan yang sesuai, yaitu tanah yang lembab dan tempat yang teduh. Jadi yang lokasi yang lembab-lembab itu tempat berkembang biak dia. Kemudian masuk ke dalam tubuh kalian. Mungkin karena kalian dari tanaman, atau dari air, atau dari lokasi, atau kalian nggak pernah pakai sendal, itu masuk ke dalam kulit. Telur matang akan berisi larva dan merupakan bentuk infektif dari cacing cambuk. Oke, ini gejalanya. Diare, anemia, berat badan menurun, konstipasi, mual, muntah, adanya nyeri pada abdomen. Nanti bisa ditanyakan ke pasien ya gejala yang timbul apa. Oke, ini cacing kremi. Cacing yang panjangnya sekitar 1 cm, warnanya putih, sangat halus, dan bentuknya seperti benang. Ini jangan dibayangkan kalau gedenya seperti ini ya. Dia kecil sekali cacing. Cacing ini dapat bertelur tepat di luar anus dan menimbulkan rasa gatal, terutama di malam hari. Jadi nanti bisa ditanyakan tuh ke pasien, apakah gatal waktu malam hari terutama ya. Oke, ini siklus hidupnya. Cacing betina dewasa yang telah dibuahi akan mulai bermigrasi ke anus untuk bertelur. Telur diletakkan di daerah perianal, kemudian dia akan menjadi infeksius setelah berumur 6 jam. Jika tertelan, telur matang sampai menjadi cacing dewasa ini akan bermigrasi ke perianal. Cara penularannya, ada penularan dari tangan yang kotor ya, ke mulut. Jadi kalau kalian makan, nggak cuci tangan, ada penularan di situ. Melalui pernafasan dengan menghisap udara yang tercemar telur yang infektif dari udara di tempat-tempat yang lembab. Penularan secara retroinfeksi ini penularan yang terjadi pada penderita itu sendiri karena lavaria menetas di area perineal mengadakan migrasi kembali ke usus penderita. Jadi kalau kalian habis buang air besar, tolong tangannya dicuci pakai sabun ya. Jadi setelah buang air besar dibersihkan pakai sabun. Cacing tambang.
Ini biasanya hidup pada rongga usus ya, melekat dengan giginya pada dinding usus. Dia menghisap darah. Infeksi cacing tambang ini dapat mengakibatkan kehilangan darah, jadi pasiennya akan mengalami anemia karena darahnya diambil oleh si cacing tambang. Oke, telur dikeluarkan dengan tinja. Dia akan menetas dalam waktu 1,5 hari. Kemudian dalam waktu kira-kira 3 hari, larva raptiformnya akan tumbuh menjadi larva filariform. Akan menembus kulit dan terbawa ke pembuluh darah menuju jantung, paru-paru, naik ke faring, dan tertelan menuju usus halus. Dalam usus halus, larva akan berkembang menjadi dewasa. Dia bertahan hidup sampai 1-2 tahun. Bisa ini ada di dalam tubuh kalian 1 sampai 2 tahun. Oke, kemudian ada cacing pita, Taenia, sebuah genus cacing pita yang anggotanya menjadi parasit pada manusia dan hewan ternak seperti babi, sapi, kerbau ya. Terdapat 3 spesies, ada Solium, Saginata, dan Asiatica. Secara morfologis mereka memiliki tubuh seperti pita yang tersusun dari segmen-segmen yang disebut proglotit. Pada ujung anterior ini terdapat bagian yang menyerupai kepala yang disebut skolet. Oke, ini siklus hidupnya. Ini cacing pita dewasa hidup di usus manusia yang merupakan induk semang definitif. Segmen tubuh tanea yang telah matang dan mengandung telur kan keluar secara aktif dari anus manusia ya, secara pasif bersama feses. Bila inang definitif manusia maupun inang antara hewan seperti babi, ini maka telurnya akan menetas dan mengeluarkan embrio. Dia akan berkembang biak ya. Kemudian akan menembus dinding usus. Embrio cacing yang mengikuti sirkulasi darah ini akan berangsur-angsur berkembang menjadi sistiserkosis yang infeksif dalam otot. Oke. Oke, kemudian trematoda. Trematoda ini cacing yang secara morfologinya membentuk daun, ya, berbentuk daun pipih melebar ke anterior. Ini mempunyai batil isap mulut dan batil isap perut yang besarnya hampir sama. Ini siklus hidupnya, dia berasal dari hewan ternak juga. Jadi hewan ternak yang mengeluarkan kotoran ya. Terdapat telur di sana, telur cacing dewasa yang sudah menetas. Kemudian akan menjadi larva mirasidium. Kemudian akan berenang mencari hot place perantara, yaitu keong di air tawar ya. Di dalam keong tawar dia akan berkembang biak menjadi sporosit, kemudian akan mereproduksi dengan cara paidogenesis menjadi redia, terus berkembang biak menjadi sirkaria yang memiliki flagella atau memiliki ekor, kemudian menjadi metaserkaria dan keluar menjadi siput. Lalu dia akan mencari tanaman air atau hospes yang menguntungkan bagi dia. Bentuknya metaserkaria yang menempel pada tanaman air. Jadi dia nempel di tanaman. Kemudian hewan ternak akan memakan tanaman air yang di dalamnya terdapat metaserkaria, lalu manusia memakan hewan ternak yang terinfeksi metaserkaria. Di dalam tubuh hewan ternak,
Metaserkaria akan berkembang menjadi cacing dewasa yaitu Fasciola hepatica. Jadi cacing dewasa ini akan hidup di dalam organ usus hewan ternak. Etiologinya tidak mencuci tangan, ya, tidak menggunakan alas kaki, tidak menjaga kebersihan kuku, membuang tinja tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan, tidak mencuci bersih sayur, tidak memasak sayur dan daging hingga matang sebelum dimakan. Nah, itu penyebabnya ya. Kemudian gejalanya perutnya buncit, badannya kurus, BB-nya rendah, rambutnya jarang ya, seperti rambut jagung, badannya lemas, cepat lelah, pucat, kehilangan nafsu makan, sukar tidur, gatal di sekitar area dubur terutama di malam hari. Kemudian karena terjadi adanya cacing di dalam tubuh pasien, jadi pasiennya kekurangan darah. Tadi kan penyerapannya lewat darah ya, darahnya diambil, diserap, jadi pasiennya kurang darah. Penata laksanaan non-farmakologinya terutama harus jaga kebersihan lagi ya. Menjaga kebersihan diri dengan cara memotong kuku, menggunakan sabun pada waktu mencuci tangan, cuci kaki, setelah buang air besar. Menghindari makanan yang telah dihinggapi lalat. Ya, siapa tahu lalatnya membawa si telur cacing. Dan cuci bahan makanan untuk menghindari telur cacing dan selalu memasak ya makanan dan minuman dimasak matang. Menggunakan karbol di tempat mandi ya, tempat mandinya dibersihkan pakai karbol. Menggunakan alas kaki untuk menghindari sentuhan langsung tanah. Biasakan mencuci selimut, spray, sarung bantal, guling, dan handuk. Oke, farmakologinya golongan antelmintik ya. Antelmintik contohnya mebendazol, piperacin, pirantel pamoat, albendazol, levamisol. Ini ada di sediaan tablet. Oke, mebendazol indikasi cacing kremi, cacing tambang, cacing gelang, cacing tambuk ya. Sediaannya ada yang 100, 500, ada sediaan sirup juga. Peringatan wanita hamil dan ibu menyusui. Interaksinya diberikan dengan simetidin, dapat menghambat metabolisme. Efek samping jarang ya, sangat jarang. Sakit perut, diare, ruam. Dosis cacing kremi, dewasa dan anak lebih dari 2 tahun 100 mg. Jika terjadi infeksi kembali, ulangi dosis yang sama 2 minggu kemudian. Cacing tambang 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari. Cacing gelang 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari berturut-turut. Maksimal 6 tablet. Jadi nanti dibedakan ya penyebabnya dari cacing apa, kemudian pemberian atau pemilihan terapinya pakai tablet yang mana ya. Ini yang mebendazol ini karena cacing kremi, tambang, gelang, dan cambuk. Kemudian piperazin ini untuk cacing kremi dan gelang. Interaksinya peningkatan risiko terjadi efek samping jika diberikan bersama klorpromazin. Efek samping mual, muntah, kolik, diare, alergi. Kemudian itu dosisnya. Kemudian albendazol. Albendazol ini infeksi cacing. Pita, pipis, cacing tambang, gelang, kremi. Setiaknya ada yang 200, 400. Kemudian pirantel pamuat, ini untuk cacing kremi, gelang, dan cacing tambang.
Sedianya ada sirup, ada tablet. Cacing kremi dapat diulang setelah 2 minggu. Jadi setelah minum 2 minggu kemudian bisa diulangi. Cacing gelang dan cacing tambang dosis digunakan selama 3 hari berturut-turut. Kemudian Lifamisol ini untuk cacing gelang dan tambang. Ada sediaan tablet 25 sampai 50. Ini peringatan pada pasien tuh bersensitif, gagal ginjal, kelainan darah, RA, hamil, dan menyusui. Kalau nanti disampaikan atau ditanyakan pasiennya kondisinya kalau cewek hamil atau menyusui. Efek samping mual, muntah, sakit perut, diare, ya, pusing. Dosisnya ada yang tunggal. Pengobatannya bisa diulangi setelah 1 minggu. Oke, terima kasih. Itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada yang ditanyakan. Hmm. Oke, bisa buka kamera sebentar untuk dokumentasi. Baik, Amara, Akiadin, Devina, Devina Nur, Devina Malika, Anissa, Andi, ada? Tidak ada. Kalau nggak nyaut berarti nggak ada ya. Oke, sudah. Ada yang ditanyakan? belum masuk. Oke, belum ada. Nanti waktu praktikum silakan diaplikasikan untuk pemberian terapinya. Tolong diperhatikan untuk jenis cacingnya ya. Jadi nanti jangan salah penyebabnya cacing apa, kemudian terapi tabletnya pakai yang tablet yang mana. Kalau yang ketumbe silakan pakai sampo anti ketumbe. Nanti pakai ketumbe, selsan atau Head and Shoulder. Oke. Oke, terima kasih untuk atensinya pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih. Bu Akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.